Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Dinata dengan NPM 23592011102. Di video ini, saya sebagai ketua kelompok dengan rekan-rekan saya yang membahas black box, yaitu Revanza Aditya Rahman sebagai pemateri pertama, kemudian ada Umi Oktaviani sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Azahra sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri sebagai pemateri white box. Di video ini dibuat untuk mengampu tugas akhir mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak 6C yang diampu oleh dosen Pak Zudi. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revanza Aditya Rahman. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan pengujian sistem informasi pikir farmasi menggunakan metode black box testing untuk nomor 1 sampai dengan nomor 14. Baiklah, yang pertama pengujiannya saya akan melakukan login. Lalu saya melakukan test case-nya. Masuk menggunakan akun admin atau kasir yang valid. Hasil yang saya harapkan itu sistem berhasil masuk ke dashboard sesuai hak akses. Selanjutnya dashboard admin. Klik menu dashboard, halaman dashboard admin tampil. Baiklah, akan saya tes. Ini sudah berhasil. Saya masukkan username-nya dan ini kata sandinya. Login. Halaman dashboard sudah tampil dan halaman adminnya sudah tampil juga. Selanjutnya saya isi. Dan kesimpulannya itu valid. Yang nomor 2 juga. Selanjutnya manajemen kasir. Itu test case-nya, klik tombol tambah kasir. Hasil yang saya harapkan, fitur tambah kasir berhasil dijalankan. Dan klik menu manajemen kasir, fitur list kasir berhasil dijalankan. Manajemen kasir. Tambah kasir. Selanjutnya passwordnya. Saya simpan. Dan ini list kasirnya telah berhasil muncul. Selanjutnya bakal saya isi. Ini juga. Selanjutnya, klik tombol edit kasir. Fitur edit kasir berhasil dijalankan. Edit kasir. Y-nya saya ganti dengan I karena tadi salah. Update telah berhasil. Saya lakukan sesuai harapan dan yang ini balik. Selanjutnya nomor 6, klik tombol hapus kasir. Fitur hapus kasir berhasil dijalankan. Untuk yang ini Revan, mungkin ke Adit yang saya hapus. Oke. Baiklah, berhasil dihapus. Dan yang ini saya isi. Valid. Untuk manajemen obatnya, klik menu tambah obat. Halaman tambah obat tampil.
manajemen obat, tambah obat. Baiklah, untuk ini saya isi dengan alafar, dan kategorinya itu golongan terapi, harganya di harga 4.000, stoknya ada di 56, tanggal kadaluarsanya itu di tanggal 8 bulan 8 2026. Baiklah, saya simpan. Alafar kategori golongan terapi harga 4.000, stok 56, kadaluarsa 2026, tanggal 8 bulan 8 2026 berhasil saya lakukan. Saya isi harapan yang ini valid. Input harga pada yang ini telah saya lakukan juga tadi. Selanjutnya, ubah harga pada obat. Di menu edit obat, perubahan harga berhasil disimpan. Ubah harga, baiklah, mungkin untuk yang paracetamolnya saya ubah jadi 3.000. Untuk paracetamolnya berhasil saya ubah menjadi 3.000, dan perubahan harga berhasil disimpan. Ini sesuai harapan. Untuk pelaksanaannya valid. Untuk selanjutnya adalah edit obat atau ubah stok obat. Perubahan stok berhasil disimpan. Mungkin karena yang ini salbutamol ini stoknya saya rubah karena udah dibeli, jadi berkurang menjadi 5. Update. Baiklah, setelah salbutamol stoknya udah saya rubah menjadi 25. Sesuai harapan dan valid. Selanjutnya yang terakhir, edit obat, ubah tanggal obat. Perubahan tanggal berhasil disimpan. Untuk yang di alafar tadi karena terlalu mepet mungkin. Atau karena kita update stok. Jadi tanggal 21 bulan 8 update. Oke. Telah berhasil dirubah, yang tadinya tanggal 8 bulan 8 2026 sekarang jadi tanggal 21 bulan 8 2026. Baiklah, untuk ini baiklah, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan melanjutkan dengan teman saya, Umi Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan pengujian black box testing sistem apotik yang sudah dikerjakan sebelumnya oleh rekan saya Revanza Aditya. Baik, pengujian selanjutnya yaitu edit obat. Test case yang dilakukan adalah klik tombol update. Lalu hasil yang diharapkan data obat berhasil diperbarui. Baik, langsung saja kita mengujinya.
Baik, di sini kita edit. Jadi baik, kita update. Nah, sudah berhasil. Yang tadinya antasida sekarang menjadi paracetamol. Baik, jadi hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan. Dan kesimpulannya yaitu valid. Baik, selanjutnya di sini pengujian selanjutnya yaitu hapus obat. Nah, test case yang dilakukan yaitu klik tombol hapus. Lalu hasil yang diharapkan yaitu adalah data obat berhasil dihapus. Baik, langsung saja kita uji. Kita akan menghapus yang tadi paracetamol. Coba kita hapus. Baik, sudah terhapus dan tidak ada lagi. Jadi hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan kesimpulannya yaitu valid. Nah, selanjutnya di sini saya akan menguji transaksi. Test case yang dilakukan adalah klik tambah transaksi dan hasil yang diharapkan yaitu from transaksi tampil. Baik, langsung saja kita uji. Di sini, nah, baik, di sini sudah bisa tambah transaksi. Nah, jadi hasil pengujiannya itu sesuai harapan dan kesimpulannya yaitu valid. Baik, pengujian selanjutnya yaitu adalah tambah transaksi. Test case yang dilakukannya yaitu proses pilih obat dan hasilnya diharapkan yaitu pilih obat ditampilkan atau dihitung dengan benar. Baik, langsung saja kita tes. Kita di sini sudah masuk ke tombol transaksi. Kita klik pilih obat. Ini misalnya salbutamol, berarti benar, bisa. Baik, di sini jadi hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan kesimpulannya yaitu valid. Baik, selanjutnya pengujian selanjutnya yaitu tambah transaksi dan test case yang dilakukannya yaitu adalah proses harga dan hasil yang diharapkan yaitu harga ditampilkan atau dihitung dengan benar. Oke, baik, harga ditampilkan. Baik, berhasil. Jadi hasil pengujiannya itu sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Jadi selanjutnya pengujian selanjutnya yaitu tambah transaksi lagi dan test case yang dilakukan yaitu proses jumlah dan hasil yang diharapkan yaitu jumlah ditampilkan atau dihitung dengan benar. Baik, langsung saja kita uji jumlah. Nah, hitung dengan benar. Oke, baik, bisa. Jadi di sini hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan kesimpulannya yaitu valid. Baik, selanjutnya yaitu tambah transaksi dan test case yang dilakukan yaitu adalah proses subtotal. Nah, jadi hasil yang diharapkannya itu subtotal ditampilkan atau dihitung dengan benar. Mohon maaf,
Jadi subtotal ditampilkan, ya benar. Jadi kita uji lagi. Ini subtotalnya dari harga 4.000 kita beli 3.000 kita beli 3 biji. Jadi 4 tambah 4 8 11 10, ya benar 12 totalnya. Jadi di sini hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan kesimpulannya itu valid. Baik, selanjutnya yaitu di sini kita akan menguji ke tambah transaksi lagi, dan test case yang dilakukannya yaitu adalah proses uang tunai. Nah, hasil yang diharapkan uang tunai ditampilkan atau dihitung dengan benar. Oke, baik, kita uji. Tunai saya ini jadi benar yang bisa. Atau ini juga. Oke, jadi di sini hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan kesimpulannya itu valid. Baik, selanjutnya di sini kita akan menguji tambah transaksi lagi, dan test case yang dilakukan yaitu proses total, dan lalu hasil yang diharapkan yaitu total ditampilkan atau dihitung dengan benar. Baik, sekarang kita uji. Ini total jadi 20 aja. Nah, total apakah benar? Ya, benar ya, sama. Jadi di sini hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menguji tambah transaksi, lalu test case yang dilakukan yaitu proses kembalian, dan hasil yang diharapkan yaitu kembalian ditampilkan atau dihitung dengan benar. Baik, sekarang kita uji. Tadi uang tunainya 20.000 dan harganya satu bijinya 4.000. Di sini beli 3 jadi harganya 12.000. Sini uang tunainya 20.000, jadi di sini kembaliannya 8.000. Ya, benar. Jadi benar hasilnya. Jadi di sini hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Baik, selanjutnya yaitu pengujian tambah transaksi, lalu test case yang dilakukan yaitu proses simpan, dan hasil yang diharapkannya yaitu adalah simpan ditampilkan atau dihitung dengan benar. Baik, kita akan mengujinya lagi. Baik, ini sudah, kita akan menguji coba simpan. Nah, baik, di sini sudah tersimpan ini dari tanggal 2026 bulan 7 tanggal 6 jam 20 hasilnya Umi. Oke, baik. Baik, di sini jadi hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Nah, selanjutnya di sini kita akan menguji tambah transaksi lagi, lalu test case yang dilakukan yaitu klik hapus pada list tambah transaksi, dan hasil yang diharapkan adalah data transaksi obat berhasil dihapus. Oke, baik, kita mengujinya. Baik, di sini kita akan menghapus yang ini, yang atas ini. Coba kita klik hapus. Oke, baik, berhasil dihapus. Jadi di sini hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan kesimpulannya itu valid. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir kita akan menguji detail transaksi, yaitu test case yang dilakukannya itu adalah klik detail transaksi, dan hasil yang diharapkan yaitu adalah detail transaksi tampil lengkap. Oke, baik, langsung saja kita uji.
Nah, ini semua detail transaksinya. Baik, jadi bisa, dan hasil pengujiannya itu sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Baik, itu saja yang saya ujikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra, NPM 235920106. Di sini saya akan melanjutkan test case yang sebelumnya dilakukan oleh Umi Oktaviani. Nah, di sini untuk yang pertama saya akan melakukan test case list transaksi. Apabila diklik, maka menampilkan daftar transaksi tampil. Di sini saya masuk sebagai admin. Kita mengklik list transaksi, maka di sini berhasil ya. Maka di sini jawabannya sesuai harapan. Valid. Kemudian yang kedua ada hapus transaksi. Jika kita mengklik tombol hapus, maka transaksi berhasil dihapus. Transaksi berhasil dihapus artinya test case sesuai harapan. Dan kesimpulannya adalah valid. Kemudian yang ketiga, pada dashboard kasir, klik menu dashboard, maka akan menampilkan halaman dashboard kasir tampil. Di sini saya login sebagai pegawai 1, sebagai kasir, dan berhasil untuk tampilan dashboard. Maka di sini sesuai harapan dan valid. Untuk selanjutnya pada transaksi kasir, jika mengklik tambah transaksi, maka terdapat tampilan form transaksi tampil. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa tambah transaksi keluar ya formnya, yang artinya di sini sesuai harapan. Kemudian di sini tambah transaksi kasir. Ketika kita mengklik pilih obat, maka tampilan obat itu tersedia. Di sini kita mengklik obat. Nah, kemudian di sini terlihat ya ada obat apa saja, yang artinya di sini tampilan obat sesuai harapan. Selanjutnya kita masuk ke tambah transaksi kasir pada proses harga. Kemudian di sini masuk ke harga ditampilkan. Kita pilih obat dulu. Nah, di sini keluar ya untuk paracetamol itu harganya 3.500. Untuk amoxicillin harganya 5.000. CTM 2.000, salbutamol 4.000, omeprazol 7.000. Jadi di sini untuk harga sesuai harapan ya. Dan valid. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tambah transaksi kasir, yaitu proses jumlah. Apabila diklik jumlah, maka akan menghasilkan jumlah itu sendiri. Ini kita masukin untuk paracetamol, kita masukin jumlahnya 7. Nah, jadi di sini karena harganya 3.500 dikali 7, hasilnya 24.500. Jadi sudah sesuai dengan harapan kita. Sesuai harapan dan valid. Kemudian selanjutnya, itu pada proses subtotal. Ketika ditotalin, maka akan tampil subtotal. Ini langsung aja. Nah, di sini subtotalnya kan udah keluar nih, berarti sudah valid atau sesuai harapan. Kemudian di sini proses uang tunai.
Berarti kita di sini input uang tunainya berapa? Misalkan di sini 100.000 ya. Nah, di sini kalau kita input dia kelihatan. Proses inputan itu ada 100.000-nya. Yang artinya sesuai harapan dan valid. Kemudian kita lanjut ke proses total. Yang artinya kita mentotalkan dan total ini ditampilkan pada layar. Ini dia totalnya. Kita mesen paracetamol nih, harganya 3.500, jumlahnya 7. Dan uang tunainya 100. Kemudian kita juga mesen omeprazol, harganya 7.000, kita beli 2. Dan subtotalnya ada 14.000. Jadi kalau ditambahin semuanya ada 38.500. Dan ini sesuai harapan atau valid. Kemudian selanjutnya proses kembalian. Kembalian ditampilkan. Di sini uang tunainya saya input 100.000, totalnya ada 38, kembaliannya 61. Dan maka di sini sesuai harapan. Selanjutnya untuk proses simpan. Simpan ditampilkan. Kita langsung aja pencet simpan, maka di sini langsung keluar untuk data tanggal dan kasir. Maka di sini sesuai harapan. Dan kesimpulannya adalah valid. Lanjut kita ke klik hapus pada list tambah transaksi. Itu masuknya ke admin ya. Jadi untuk lihat detail transaksi itu kita hapus 1. Oke. Berhasil dihapus. Jadi sesuai harapan. Valid. Kemudian ini untuk detail transaksi tampil. Kita masuk ke laman admin. Di sini terdapat detail transaksi. Ada nama kasir, nama obat, jumlah, harga satuan, total. Di sini kita isi sesuai harapan dan valid. Kemudian untuk yang stok obat, ketika kita mengklik maka daftar stok obat akan tampil. Di sini terdapat stok obat ya, kalau udah dipencet, di tap maka keluar. Sesuai harapan, valid. Di sini lanjut ke logout. Ketika di tab logout maka keluar tampilan login dan berhasil. Sesuai harapan. Baiklah, sekian test case yang sudah saya kerjakan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan whiteboard dari sistem apotek. Langsung saja saya mulai pembahasannya. Baik, yang pertama di sini ada login, dan di sini ada functionnya. Kemudian untuk flow card-nya seperti ini. Dimulai dari start, pemasukan username dan password, kemudian ambil data pengguna. Lalu apakah username dan password benar? Jika iya, maka set session, lalu redirect ke dashboard. Dan jika username dan password salah, maka akan menampilkan pesan login gagal. Lalu ini flow grafiknya.
sama saja seperti di atas. Lalu untuk bagian cyclomatic complexity-nya, untuk node-nya ada 7, lalu edge-nya ada 6 seperti ini. Lalu independent patch-nya di sini ada dua patch. Yang pertama jika berhasil dan jika gagal adalah patch yang kedua. Lalu di sini kemudian ada tambah kasir. Di sini functionnya. Lalu untuk flow chart-nya seperti ini. Mulai, lalu method store, kemudian membuat objek pengguna model, mengambil input user, kemudian mengambil input password, menentukan role, menyimpan data kasir ke database, redirect ke halaman daftar kasir. Lalu selesai. Kemudian ini ada flow graph-nya. Untuk cyclomatic complexity-nya, di sini node-nya ada 8, lalu edge-nya ada 7. Kemudian untuk independent patch-nya di sini hanya ada satu. Lalu kemudian tambah obat, di sini function-nya. Lalu flow card-nya seperti ini. Mulai method store dipanggil, membuat objek obat model, mengambil seluruh data input dari form, menyimpan data obat ke database, lalu redirect ke halaman daftar obat. Kemudian untuk flow card-nya seperti ini. Flow graphic-nya. Lalu di sini node-nya ada 6, lalu edge-nya ada 5. Kemudian independent patch-nya hanya ada satu. Lalu ada tambah transaksi, di sini source code atau function-nya, kemudian flow card-nya, mulai, lalu mem- membuat objek model, mengambil data dari from, ambil ID obat, berbentuk array. Jika tidak berhasil, jika tidak, maka nominalisasi data, lalu validasi stok setiap obat. Jika iya, dia langsung ke validasi setiap obat, stok setiap obat. Kemudian apakah stok cukup? Jika tidak, tampilan pesan maka akan error. Jika berhasil, maka dia akan simpan data transaksi, hitung total transaksi, simpan detail transaksi, update stok obat, hitung kembaliannya, update total transaksi, lalu redirect ke halaman transaksi. Lalu seperti ini flow graphic-nya. Kemudian di sini bagian cyclomatic complexity-nya, di sini node-nya ada 15, lalu edge-nya ada 15 juga. Kemudian di bagian independent patch-nya, di sini patch-nya ada banyak. Saya jelaskan saja. Di sini sudah ada keterangannya. Yang patch pertama, data obat telah berbentuk array, stok seluruh obat mencukupi, transaksi berhasil, disimpan, lalu stok obat diperbarui, kemudian sistem mengarahkan pengguna ke halaman transaksi. Lalu di patch 2, keterangannya data obat bukan berbentuk array, sehingga dilakukan normalisasi terlebih dahulu sebelum proses transaksi dilanjutkan. Kemudian yang patch 3-nya, transaksi stop. Salah satu obat tidak mencukupi sehingga sistem membatalkan transaksi dan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di patch 4, di sini proses perulangan pertama ketika menyimpan detail transaksi dan memperbarui stok untuk setiap obat yang dibeli. Kemudian yang terakhir, patch 5, perulangan terjadi lebih dari satu kali. Karena transaksi terdiri dari beberapa jenis obat sehingga proses penyimpanan detail dan pembaruan stok dilakukan berulang hingga seluruh data selesai diproses. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.